Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 609 Ashura hilang, Tang San ada di sini. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan hampir berseru, "Kakak." Namun, ketika dia melihat wajah yang agak akrab dan agak asing, ledakan harapan yang tiba-tiba langsung runtuh. Itu adalah seorang anak laki-laki dengan sosok ramping dan bahu lebar. Rambut biru lautnya yang panjang disisir sangat lembut, memancarkan fluoresensi biru samar di bawah matahari terbenam. Dia sangat tampan, dengan senyum lembut di wajahnya, memegang sapu di tangannya, dan melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Tidak perlu membersihkan di sini. Ekspresi Mei Gongzi berubah dingin dalam sekejap, dan dia berkata dengan ringan. "Ayo kita pindai." Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Aku berkata, tidak perlu menyapu. Aura pembegal yang dingin mengalir keluar hampir seketika dan tak terkendali. Pada saat aura pembegal dilepaskan, Mei Gongzi tiba-tiba bangun. Jika dia hanya anggota staf biasa, bagaimana dia bisa melakukannya? Tahan, menyerang niat membegalnya sendiri. Tepat ketika dia buru-buru menarik niat membegalnya, dia mendengar suara lembut berkata tanpa pengaruh apapun, "Saudari Mei, tidakkah kamu mengenalku?" Mendengar gelar Sister Mei, Mei Gongzi tertegun sejenak, lalu melihat ke pihak lain lagi. Aura pembegalnya telah mereda, dan pihak lain masih sama seperti sebelumnya, kecemerlangan matahari terbenam tampaknya menguraikan lapisan cahaya keemasan padanya. Pria muda itu mengangkat tangannya yang lain, cangkir teh susu muncul di telapak tangannya, dan dipegang di depan Mei Gongzi. Melihat cangkir teh susu ini, Mei Gongzi terkejut dan berkata dengan terkejut, "Kamu." Penampilannya agak akrab, tetapi sosok ini telah banyak berubah, dan penampilannya juga sedikit berubah, bahkan warna rambutnya telah berubah. "Ya, aku Tang San, kakak Mei Gongzi." Tang San tersenyum, memperlihatkan 8 gigi putih. Ketika Mei Gongzi datang ke sini dan memanggil Ashura, saat itulah dia mundur ke saat kritis. Agar bisa datang lebih awal, dia dengan cepat menyelesaikan pelatihan dan bergegas secepat mungkin. Ashura sudah tiada, dan sumpah darah hilang. Dan penampilannya, termasuk warna rambutnya, juga berubah. Bahkan jika dia mengatakan dia adalah Ashura sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Apalagi identitas Ashura sudah terdaftar di pengadilan leluhur, dan seharusnya tidak ada lagi. Jadi, Ashura pergi, Tang San kembali. "Tang San, apakah kamu benar-benar Tang San?" Mei Gongzi memandangnya dengan heran, dan keintiman yang akrab berangsur-angsur kembali. Melihat rambut birunya yang panjang, sepertinya keintimannya sedikit meningkat. "Untuk sementara, aku tidak bisa menahan perasaan campur aduk. Bahkan ada dorongan untuk bergegas ke pelukannya dan menangis untuk melampiaskan kesedihan spiritualnya." "Yah, ini aku, Sister Mei, aku dengar kau telah mencariku sebelumnya. Maaf, karena aku dipanggil untuk mundur oleh akademi, aku telah berlatih di pengasingan. Ketika aku pergi, aku akan datang ke akademi. Menunggumu. Akhirnya aku bertemu denganmu. Ada apa denganmu?" Tang San bertanya sambil tersenyum. Melihat ekspresi sedihnya, hatinya sebenarnya sangat sakit. Namun, Ashura memang tidak cocok untuk muncul, dan tidak cocok untuk menjelaskan identitasnya sebagai Ashura sekarang. Mata Mei Gongzi menjadi gelap lagi, "Aku di sini menunggu seorang teman." Oh, Tang San tidak bertanya siapa dia, tentu saja dia tahu siapa yang dia tunggu. "Apakah kamu menunggu untuk waktu yang lama?" 2,5 hari, dan setengah hari lagi, kata Mei Gongzi. "Apakah kamu lapar? Aku akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan," kata Tang San buru-buru. Mei Gongzi melihat cangkir teh susu di tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Tidak perlu, terima kasih." "Mengapa rambutmu berubah warna? Apakah ada yang salah dengan kultivasimu?" Tang San berkata, "Seharusnya karena garis keturunan memiliki beberapa mutasi, jadi ada perubahan seperti itu. Ini mutasi yang bagus, jangan khawatir." Melihat senyum cerah di wajahnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rasa dingin di hati Mei Gongzi sedikit meleleh. "Kalau begitu lakukan pekerjaanmu dulu." Mei Gongzi mengangguk padanya. Tang San berkata, "Oke." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya pergi, Mei Gongzi tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Untuk beberapa alasan, setelah melihatnya,
kesedihan asli di hatinya menghilang secara misterius, dan bahkan harapan yang berubah menjadi keputusasaan di hatinya meningkat. Banyak. Tepat ketika dia merasa sedikit tersesat di hatinya, seseorang yang hanya berjarak belasan meter kembali. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tang San bertanya ragu-ragu, menatap wajah pucat Mei Gongzi. Mei Gongzi meliriknya dan berkata, "Tidak terlalu bagus." Sikapnya terhadapnya jelas dingin. Sudah begitu lama sejak dia menghilang, dan dia mengatakan itu adalah retret. Namun, dia juga bertanya kepada Zhang Haoxuan, dan masih belum ada berita darinya. "Bagaimana retret ini ditutup?" "Aku akan menunggu di sini bersamamu," kata Tang San. "Tidak, kamu bisa melakukan pekerjaanmu, aku akan menunggu di sini sendirian." Mei Gongzi menggelengkan kepalanya padanya. Merasakan sikap acuh tak acuh terhadapnya, Tang San tidak bisa menahan perasaan tercengang. Dengan watak generasi Raja Dewa, dia benar-benar merasakan beberapa keluhan saat ini. Meskipun dia tahu bahwa itu karena identitasnya sendiri, Mei Gongzi tidak heran, tetapi dia memiliki perasaan seperti itu di dalam hatinya, yang sangat aneh. Setelah Mei Gongzi berkata biarkan dia pergi, dia menutup matanya sendiri dan berdiri di sana dengan tenang, terus menunggu. Melihatnya seperti ini, Tang San merasa sedikit tertekan, dan bahkan ingin memberitahunya bahwa dia sebenarnya Ashura, dan dia masih di sana. Namun, jika aku mengatakan yang sebenarnya, itu akan lebih sulit untuk dijelaskan. Hal yang paling sulit untuk dijelaskan adalah mengapa aku dapat memiliki kekuatan dan pengalaman yang kuat seperti Ashura pada usiaku yang sebenarnya, pengalaman tempur itu, pedang Asura, dan keajaiban langit dari mana mereka semua berasal. Jika dia mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya adalah suaminya di kehidupan sebelumnya, dia akan dipukuli langsung oleh Mei Gongzi. Dia jelas dalam suasana hati yang buruk untuknya sekarang. Jadi, Tang San sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan saat ini, bahkan lebih memalukan daripada menghadapi pengejaran kaisar. Jadi dia hanya bisa memilih untuk berdiri diam di sana dan hanya menatapnya seperti itu. Selama dia tinggal di sisinya, dia merasa aman di hatinya. Aku tidak tahu berapa lama, ketika Mei Gongzi membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa Tang San berdiri di sana, mengawasinya sepanjang waktu. Melihat matanya terbuka, dia juga tersenyum padanya. Mei Gongzi mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi?" "Tidak apa-apa, aku tidak punya sesuatu yang istimewa hari ini, aku hanya akan berdiri di sini bersamamu." Mei Gongzi berkata dengan marah, "Bisakah kamu melakukan pekerjaan menyapu semalas yang kamu lakukan?" Tang San berkata, "Semua yang ada di kampus telah dibersihkan, tidak apa-apa." Mei Gongzi memutar matanya ke arahnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sini jika kamu mau. Meskipun dia bilang dia mengejarnya, nyatanya sejak dia datang, entah kenapa, kesedihan di hatinya sedikit mereda, mungkin karena seseorang ada di sana untuk menemaninya. Menit dan detik berlalu, langit semakin larut, dan 3 hari akan segera tiba. Ekspresi wajah Mei Gongzi juga secara bertahap mulai berubah, kecemasan yang jelas tidak dapat ditutupi, dan rongga mata secara bertahap mulai memerah. Tang San telah menatapnya, jadi dia bisa melihat setiap perubahan kecil dalam dirinya dengan jelas. Melihat pemandangan ini, hatinya tidak bisa menahan sakit. Bahkan sedikit putus asa. Bagaimana melakukan? Apa yang harus aku lakukan sendiri? Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya padanya? Bisakah dia menerimanya? Langit semakin gelap lagi, dan hanya ada sedikit waktu tersisa setelah 3 hari. Tubuh Mei Gongzi sedikit gemetar, dan ada sedikit kegelapan di bawah angin malam. Wajah cantiknya juga menjadi lebih pucat, bibir merahnya terkatup rapat, dan dia terus dengan lembut menarik kontaktor yang ditinggalkan Ashura untuknya. Air mata terus bergetar di rongga mata, seolah-olah akan mengalir kapan saja. Tang San menarik napas dalam-dalam, apa yang masuk akal ditinggalkan olehnya saat ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, datang ke Mei Gongzi, mengangkat tangannya, dan meraih bahunya. Mei Gongzi, yang sangat sedih di dalam hatinya, tiba-tiba terpana ketika dia meraih bahunya, dan kemudian kesedihan di hatinya berubah menjadi kemarahan. "Apa yang kamu lakukan?" Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dada Tang San. Sebuah telapak tangan. Dengan ledakan, Mei Gongzi tercengang menemukan bahwa ketika dia menamparkan telapak tangannya, Tang San di depannya tetap tidak bergerak. Meskipun dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, tidak peduli apa, dia juga merupakan basis kultivasi tingkat puncak peringkat ke-9. Dia adalah juara ganda shooting klasik. "Xiao Mei, jangan khawatir. Dengarkan aku." Suara Tang San berubah, itu adalah suara Ashura.
Solen 5 Chapter 610 Ashura adalah Tangsan, Tangsan adalah Ashura. Tubuh halus Mei Gongzi bergetar hebat. Matanya penuh dengan tatapan yang tak terbayangkan padanya, dan untuk sesaat, seluruh otak orang itu menjadi kosong. Ada senyum masam di sudut mulut Tangsan, rasionalitas apapun, rencana apapun, keraguan apapun yang berantakan, pada saat ini semua telah diabaikan, pada saat ini dia hanya tidak ingin membuatnya sedih. Tidak peduli betapa sulitnya untuk menjelaskan, dia harus menceritakan semuanya padanya. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, aku tidak bisa membuatnya begitu menderita karena keraguan-raguannya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa fluktuasi garis keturunannya sedikit tidak stabil karena ketidakstabilan emosional. Bagaimana menghadapi kesulitan mengatasi bencana dalam keadaan seperti itu? Mei Gongzi menatapnya dengan pandangan kosong, dan pupil matanya sedikit terganggu pada saat ini. Tangsan tersenyum pahit, ya, Ashura adalah Tangsan, Tangsan adalah Ashura, aku tidak tiada. Tangsan tidak pernah menghilang, pada kenyataannya, aku selalu berada di sisimu. Ini. Bibir merah Mei Gongzi tidak bergetar, tetapi matanya melebar, menatap Tangsan, dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk sementara waktu. Tangsan berkata, aku akan membuktikan identitasku terlebih dahulu, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Saat dia berbicara, dia melepaskan tangan yang meraih bahu Mei Gongzi, datang ke sisinya, memegang tangannya, dan kemudian perlahan-lahan menggambar garis di udara sebuah busur anggun dan alami. Perasaan yang akrab, busur yang akrab, tampaknya mengandung ritme surga dan bumi yang indah, mendorong semua fluktuasi energi di sekitarnya menjadi lingkaran yang sempurna. Ini adalah keterampilan-keterampilan jiwa, lingkaran misterius di langit. Mei Gongzi memandangnya dengan tatapan kosong, dan berkata dengan kosong, lingkaran surga yang mendalam. Tangsan mengangguk, melepaskan telapak tangannya, cahaya melintas di tubuhnya, geng emas liger menyala, dan ki geng yang mendominasi meledak. Transformasi liger. Segera setelah itu, cahaya perak yang berkedip-kedip di tubuhnya bergerak keluar dari udara tipis, dan langsung pindah ke jarak 1 meter, transformasi merak. Sepasang sayap emas terbentang di belakang mereka, dan sayapnya ditutupi dengan lapisan sisik emas halus. Rambut biru berkibar, ki dan darah penglong melonjak, dan dia juga membuka basis kultivasi puncak peringkat ke-9 tanpa syarat di depan Mei Gongzi. Tidak, itu tidak benar. Ashura, saudaraku sudah tiada, dan bahkan sumpah darah telah hilang. Kamu berbohong padaku, kan? Mei Gongzi menatapnya, tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus. Tangsan tersenyum pahit, sumpah darah hilang, karena aku benar-benar tiada sekali, tidak sekali, bagaimana aku bisa menipu Kaisar Iblis Besar Gelap. Aku menggunakan kekuatan akal ilahiku untuk memobilisasi beberapa kemampuan khusus untuk menghalangiku. Tapi butuh banyak usaha untuk mengaktifkan energi semacam itu, hampir menguras kesadaranku. Untungnya, bukankah kita mendapatkan beberapa artefak di game sebelumnya? Ingat batu ametis yang aku minta kamu pilih. Peran batu ametis adalah untuk memelihara kesadaran spiritual. Inilah mengapa Feng Hao dulu di atas tingkat dewa sangat haus akan koin ametis dan menggunakan koin ametis untuk berkultivasi. Ini sangat membantu. Sebelum aku membiarkan diriku meledak dengan seluruh kekuatanku, aku menyimpan sedikit kesadaran di dalamnya batu kecubung, dan kemudian untuk sementara menyelamatkan tubuhku di simpul waktu lain dengan suar ruang waktu. Lalu aku menyelesaikan animasi yang ditangguhkan. Tunggu sampai acara di akhir. Setelah Raja Iblis ke-8 pergi untuk jangka waktu tertentu, tubuhku dikirim kembali oleh suar ruang waktu, dan kemudian melalui kombinasi dengan batu kecubung, kesadaran dibawa kembali ke tubuh. Dengan demikian pulih, batu kecubung sangat efektif untuk kesadaran. Kehamilan dalam hidupku telah memulihkan sebagian besar kekuatanku. Alasan mengapa aku tidak kembali kepadamu lebih cepat adalah karena aku menyembuhkan lukaku di satu tempat. Sumpah darah hilang, karena pada saat itu aku benar-benar sama dengan kematian. Sumpah tidak setelah tujuan tercapai, itu secara alami tidak ada lagi. Mata Mei Gongzi masih sedikit tumpul, karena dia benar-benar tidak bisa sepenuhnya menutupi orang di depannya dengan orang lain. Dalam kognisinya, ini adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Namun, kemampuan yang ditampilkan Tangsan saat ini dan hal-hal yang dia katakan hanya diketahui olehnya dan Ashura. Bahkan pengejaran dan pembegalan Dark Demon Great Demon King dapat dikatakan, dan bahkan bagaimana dia lolos dari pengejaran. Meskipun apa yang dia katakan misterius, dia mengatakan kepadanya secara rasional bahwa semua ini seharusnya benar, tetapi apakah dia rasional sekarang? Tentu saja tidak. Tangsan berkata, aku tahu ini sulit dipercaya,
Jadi aku tidak mengatakannya ketika aku pertama kali melihatmu, karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskan beberapa hal kepadamu. Sekarang kamu harus mengerti mengapa aku selalu membawa topeng. Aku juga akan memberitahumu bahwa aku takut kamu akan melihat wajahku yang sebenarnya dan memengaruhi spiritualitas permainanmu. Ya, karena Ashura adalah Tangsan, dan Tangsan adalah Ashura. Aku awalnya berencana untuk menggunakan rencana awalku ketika Ashura pergi. Aku tetap tinggal sisimu dan terus membantumu. Namun, aku benar-benar tidak tahan melihatmu sedih. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu sedih, jadi bahkan jika kamu pasti akan memiliki banyak keraguan tentangku, aku masih harus mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, aku Ashura yang melepas topengnya. Tangsan adalah Ashura. Ashura adalah Tangsan. Gumam Mei Gongzi. Tangsan berkata, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja, dan aku akan memberitahumu apa yang aku bisa. Kamu awalnya enggan menerima Ashura karena aku mengenakan topeng, dan kamu akan merasa misterius. Sebenarnya, aku berharap untuk lain ada banyak pertimbangan untuk identitas yang menjaga sisimu. Misalnya, tidak perlu menjelaskan mengapa aku memiliki kemampuan untuk memiliki banyak garis keturunan, mengapa aku dapat memiliki pengalaman yang kaya dalam berbagai aspek, Del. Bagaimanapun, usiaku yang sebenarnya adalah lebih muda darimu. Bertahun-tahun, hal-hal yang muncul padaku ini terlalu sulit dipercaya. Sebagai Ashura, aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Ashura yang misterius lebih baik daripada Tangsan yang memiliki banyak kemampuan luar biasa di usia muda. Kesedihan di hati Mei Gongzi berangsur-angsur menghilang saat ini, hanya dengan melihatnya, pikirannya kacau untuk sementara waktu. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tangsan saat ini. Aku mengubah suaraku, dan bahkan mengubah tubuhku, hanya untuk menyembunyikan diri. Namun, kamu harus benar-benar mengetahui bahwa mitra di sekitarku adalah mereka yang berasal dari Akademi Redemption Organization. Wali kota Zhang Haoxuan adalah guruku. Dia membantuku menutupi identitasku. Mengapa dia memberitahumu bahwa Ashura dapat dipercaya? Karena Ashura adalah Tangsan. Selain kamu, guru juga satu-satunya yang tahu bahwa aku memiliki banyak kemampuan garis keturunan. Faktanya, bukan hanya yang barusan, aku juga akan berubah seiring waktu, dan aku juga akan memiliki beberapa kemampuan garis keturunan lainnya. Karena bagian paling kuat dari teknik kultivasi bawaanku adalah dapat melahap jenis garis keturunan lain dan menggunakannya untuk penggunaanku sendiri. Kemampuan itu untuk memiliki garis keturunan. Aku bahkan dapat mengontrol transformasi rubah surgawi keberuntungan. Ketika aku pertama kali datang ke Kericol Legi untuk bekerja, aku bahkan menggunakan transformasi rubah surgawi untuk membawa keberuntungan bagi diriku sendiri, hanya untuk dapat melihatmu lebih banyak. Tapi, mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa kamu selalu baik padaku dengan segala cara? Mei Gongzi bertanya. Dia akhirnya meluruskan pikirannya secara bertahap dan memahami inti masalahnya. Tangsan terdiam beberapa saat, lalu berkata, apa yang aku katakan selanjutnya mungkin sedikit tidak dapat dipercaya. Namun, ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskan berbagai hal luar biasa yang terjadi padaku. Xiao Mei, apakah kamu percaya pada hubungan takdir? Atau, apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Solen 5 chapter 611 takdir masa lalu. Mei Gongzi menatapnya dengan tercengang, reinkarnasi. Tangsan mengangguk, ya, kamu di kehidupan sebelumnya adalah istriku. Kemudian, aku tidak melindungimu dengan baik, kamu meninggalkanku dan bereinkarnasi ke plane ini, dan menjadi Mei Gongzi saat ini. Di kehidupan sebelumnya, aku memiliki kekuatan yang sangat ini bahkan melampaui kekuatan kaisar di plane ini. Untuk mendapatkanmu kembali, aku menyerahkan segalanya dari kehidupanku sebelumnya dan terlahir kembali denganmu. Satu-satunya perbedaan darimu adalah bahwa kelahiran kembalimu hanya memiliki jejak kehidupanmu sebelumnya, tetapi kamu telah melupakannya. Semua peristiwa masa lalu, tetapi aku telah mempertahankan sedikit kesadaran dan datang ke benua Falan ini dengan ingatanku. Dan satu-satunya tujuanku adalah menemukanmu dan melindungimu, sampai suatu hari kita bisa mendapatkan kembali basis kultivasi yang dulu, kembali ke dunia kita. Karena dia sudah memutuskan untuk konfrontasi, dia tidak berpikir untuk menyimpan apapun. Apakah Mei Gongzi percaya atau tidak, dia akan mengatakan ini padanya. Ketika dia melihat Mei Gongzi sangat menderita untuk Ashura, dia mengerti bahwa sebenarnya, dia sudah memilikinya di hatinya dalam kehidupan ini. Aku sangat beruntung, atau itu adalah berkat dewa bahwa aku menemukanmu. Apakah kamu ingat bagaimana perasaanku ketika pertama kali melihatmu di toko tes susu? Saat itu, aku benar-benar merasa sangat bahagia,
aku sangat bahagia, aku akhirnya menemukanmu. Aku berlatih keras dan bekerja keras untuk meningkatkan kultivasiku, tetapi plain ini berbeda dari plain asli kami, dan cara kultivasinya juga berbeda. Aku harus mengeksplorasi lagi. Dalam prosesnya, aku dapat terus meningkatkan diriku dan melindungimu lebih baik. Jadi mengapa Tang San atau Ashura selalu bersedia mengikutimu? Karena bagiku, satu-satunya orang di dunia ini adalah kamu. Entah itu untuk membuat sumpah darah untukmu, atau tiada untukmu, aku rela. Aku hanya ingin melindungimu dengan baik. Mei Gongzi berhasil meluruskan beberapa emosinya, tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, dia kacau lagi. Apa ini semua tentang reinkarnasi? Bagaimana ini mungkin? Dalam kognisinya, dia tidak bisa memahami semua yang dikatakan Tang San saat ini. Namun, apa yang dia katakan sangat masuk akal. Itu benar-benar menjelaskan mengapa Ashura baik pada dirinya sendiri tanpa alasan, dan selalu bekerja keras untuk bersikap baik pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tang San juga menghela nafas panjang. Ini sebenarnya yang selalu ingin dia katakan kepada Mei Gongzi, tetapi dia tidak bisa mengatakan satupun. Ketika dia benar-benar mengatakannya saat ini, dia merasa lega. Meskipun dia tahu sulit bagi Mei Gongzi untuk percaya, dia bahkan tidak berpikir untuk membiarkannya menerimanya secara langsung. Sudah cukup baginya untuk menerima bahwa Tang San adalah Ashura dan tidak lagi sedih. Jadi, kamu adalah suamiku di kehidupan sebelumnya. Gumam Mei Gongzi. Ya, Tang San mengangguk. Mei Gongzi mundur 2 langkah, hatiku agak kacau, benar-benar kacau. Tang San berkata dengan nada meminta maaf, alasan mengapa aku belum bisa menjelaskannya kepadamu adalah karena penjelasan ini terlalu sulit dipercaya. Namun, ini memang kebenarannya. Reinkarnasimu setara dengan reinkarnasi lengkap, yaitu milik alam ini. Dan kelahiran kembaliku dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, setelah kelahiran kembali, kesadaranku dan ingatan kehidupanku sebelumnya akan ditolak oleh alam ini. Jika aku ingin menerobos dan menjadi dewa, ini akan sangat sulit. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang, dan kamu tidak perlu menerima apa yang aku katakan, kamu hanya perlu tahu bahwa apakah itu Tang San atau Ashura, mereka akan selalu berada di sisimu. Kamu perlu menyesuaikan emosimu sekarang, terimalah itu sudah cukup untuk turun dan menghadapi proses menerobos dan menjadi dewa. Saat kamu menerobos, aku akan menjagamu di sisimu, aku harap kamu bisa memilih untuk menerobos di laut, yang paling nyaman bagiku untuk melindungimu. Kenapa? Mei Gongzi memandangnya. Karena aku adalah dewa laut di kehidupanku sebelumnya. Dewa laut. Mendengar 2 kata ini, Mei Gongzi tiba-tiba melebarkan matanya yang indah. Dewa laut. Kamu, ketika Raja Iblis Agung Jing Feng datang ke kota Keri untuk berurusan dengan ayahku, dia diserang oleh seorang pria yang mengaku menjadi dewa laut. Hantu itu ketakutan, bahwa Tang San mengangguk, itu aku juga. Waktu itu aku menghabiskan sedikit kesadaran yang berhasil aku pulihkan, dan aku benar-benar hanya bisa menakutinya. Sama seperti kali ini, Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan juga ditangkap olehku. Sangat ketakutan, jika tidak, setelah dia membegalku, bagaimana mungkin dia tidak terus mengejar dan membegalku. Mei Gongzi memandangnya dengan perasaan campur aduk untuk sementara waktu, dan fluktuasi emosional di hatinya menjadi sangat rumit. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya lagi. Pada saat seperti ini, sepertinya tidak ada yang tepat. Aku ingin diam, biarkan aku memikirkannya dengan tenang, oke. Gumam Mei Gongzi. Tentu saja, tetapi kamu harus berhati-hati, menjaga asal spiritualmu, dan jangan biarkan emosimu memengaruhi kekuatan spiritualmu. Jika tidak, akan lebih merepotkan jika kamu tiba-tiba mulai melampaui malapetaka, kata Tang San lembut. Ya, Mei Gongzi mengangguk, mengangkat kepalanya lagi, dan menatapnya dalam-dalam, dengan cahaya perak naik dari kakinya. Dalam sekejap cahaya, Mei Gongzi berteleportasi. Melihat kemana dia pergi, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apakah baik atau buruk untuk memberitahunya seperti ini. Satu-satunya hal yang pasti adalah sekarang dia tidak boleh peduli dengan kesedihan lagi. Dia pasti kesal sama seperti Rami. Jika ada orang lain yang tahu tentang hal semacam ini, dia pasti tidak akan tenang. Sekarang masalahnya telah datang, dia hanya bisa mencernanya sendiri, dan dia hanya bisa diam-diam menunggu hasilnya setelah dia berpikir. Tidak peduli apa, aku hanya bisa menerimanya, dan aku akan selalu melindunginya di sisiku. Hanya saja, setelah menjalani hubungan yang begitu rumit, jika dia ingin membiarkannya kembali ke hatinya, dia mungkin harus memulai dari awal lagi.
Cahaya perak juga naik di bawah kakinya, dan Tang San juga berteleportasi dari udara tipis, kembali ke lembah emas. Basis kultivasinya saat ini tidak memiliki cara untuk meningkatkan, dia hanya bisa perlahan memperbaiki kesadarannya, sehingga jumlah kesadarannya lebih banyak. Yang paling penting adalah memperbaiki suar ruang waktu, dan menggunakan cairan api berwarna-warni untuk memengaruhi suar ruang waktu, sehingga secara bertahap dapat digunakan sendiri, hingga suar ruang waktu menjadi artefak dan bahkan artefak super di masa depan. Dapat dikatakan bahwa suar ruang waktu adalah peningkatan kekuatan terbesar setelah dia datang ke plane ini. Hanya saja karena benda ini terlalu kuat, lebih sulit untuk benar-benar memperbaikinya. Selain itu, setelah pembentukan garis keturunan super kali ini, meskipun garis keturunan super ditekan oleh Dewa Laut, akhirnya terbentuk. Tetapi pada saat yang sama, dia pasti telah meninggalkan kesan yang mendalam di plane ini, dan akan lebih sulit untuk menembus level dewa di masa depan. Dia bahkan tidak punya pilihan, dan hanya ada satu tempat yang benar-benar bisa membuatnya menerobos ke tingkat dewa. Seiring berjalannya waktu seperti ini, Keri City tampak sangat damai, tidak berbeda dari biasanya. Namun, banyak bangsawan besar tahu bahwa di bawah ketenangan ini, sesuatu yang jauh jangkauannya bagi kota Keri akan segera terjadi. Itu adalah pergantian wali kota. Sebagai kota utama, di benua Falan, setiap kota adalah keberadaan yang sangat penting, dan itu adalah dasar dari monster dan monster. Penguasa kota di kota utama hampir semuanya turun-temurun dari kekuatan besar. Tetapi premis turun-temurun adalah memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk menopang. Kekuatan yang kuat ini secara khusus mengacu pada kaisar. Hanya ada satu kota utama tanpa dukungan kaisar, saat ini hanya ada kota Keri. Ini juga alasan mengapa kota Keri selalu tidak populer di mata Zuting. Tidak ada akar tanpa kaisar. Solen 5 chapter 612 gaya seorang jenderal. Bagi kaisar, mengendalikan kota utama juga merupakan sumber dukungan dan sumber ekonomi terbesar kaisar, yang sangat penting bagi seluruh ras. Di sisi klan monster, hanya ada dua kaisar yang sama sekali tidak tertarik pada aspek ini. Yang pertama adalah Kaisar Iblis Kristal yang maha kuasa yang menempati urutan pertama, dan yang lainnya adalah pedang suci termiskin, Kaisar Iblis Agung. Kaisar Iblis Kristal besar berasal dari mutasi garis keturunannya sendiri, jadi dia tidak memiliki keturunan sama sekali. Apalagi, klan naga itu kuat dan telah menguasai kota utama, jadi dia tidak tahu tentang kota utama. Alasan mengapa semua kaisar takut akan hal ini juga karena yang ini tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar ingin membuatnya marah, tidak mengherankan jika orang terkuat di dunia melakukan apa saja. Sword Saint Demon King adalah karena kekhasan silsilah iblis bangau mahkota merah, karena silsilah iblis bangau mahkota merah semuanya adalah ilmu pedang, dan hal terpenting adalah fokus untuk berlatih ilmu pedang, jadi mereka tidak mengerti bisnis di semua, sama seperti yang sederhana. Kebutuhan hidup dan materi bahkan lebih rendah lagi. Jadi tidak menempati kota utama. Klan monster Merak dulunya sangat kuat, dan kota utama yang mereka tempati saat itu bukanlah kota Keri saat ini, tetapi kota yang lebih makmur dan sejahtera. Namun, setelah kematian Ratu Iblis Merak, kekuatan klan Iblis Merak telah sangat berkurang, dan menjadi sangat sulit untuk mempertahankan kota utama. Alasan mengapa dia masih bisa memiliki kota besar seperti kota Keri sekarang adalah karena dia telah diurus oleh Kaisar Iblis Besar Tianhu. Pada awalnya, keberuntungan rubah, dan burung merak yang mengintip rahasia langit tidak sia-sia. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan bahwa alasan mengapa Kaisar Iblis Merak Agung meninggal lebih awal sebagian besar karena terlalu banyak mengintip ke surga demi ras. Oleh karena itu, istana leluhur klan Iblis Merak harus dilindungi. Hal ini memungkinkan ras monster merak untuk selalu menjadi penguasa kota utama. Tetapi karena tidak ada Kaisar Iblis Besar, itu hanya bisa menyerahkan kota utama yang kaya dan datang ke kota Keri di sudut terpencil untuk beroperasi selama bertahun-tahun. Namun, sejak kedatangan Kaisar Iblis Agung Jingfen terakhir kali, banyak bangsawan di kota Keri telah memahami bahwa pengadilan leluhur mungkin akan menyerang kota Keri. Kaisar Iblis Jingfen adalah kaisar yang baru dipromosikan, dan keinginannya untuk kota utama sudah jelas. Terlebih lagi, Kaisar Iblis Jingfen dan klan Iblis Merak adalah musuh lama mereka. Bagaimana mungkin dia yang telah menjadi kaisar melepaskan klan monster Merak? Meskipun Raja Iblis Merak tidak lemah, dia bahkan mengalahkan Raja Iblis Jingfen terakhir kali, tetapi kaisar adalah kaisar. Begitu dia kembali, sangat mungkin bahwa klan Iblis Merak tidak akan bisa bertahan lagi. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan kemana ras monster Merak akan pergi. Yang harus aku katakan adalah bakat klan Iblis Merak dalam hal manajemen.
Kota Keri adalah kota utama yang paling terpencil, terlepas dari keterpencilannya. Namun, dengan upaya iblis rusa badak dan iblis rusa emas, ada tidak pernah kekurangan kekayaan. Putri dari Raja Iblis Merak dan seorang manusia memenangkan kejuaraan ganda di klasik pengadilan leluhur. Rumor bahwa dia mungkin menjadi Raja Iblis Merak berikutnya telah menyebar ke seluruh kota Keri. Hal semacam ini jelas tidak bisa menjadi rumor. Jika ini masalahnya, maka ada harapan untuk ras monster Merak. Raja Iblis Merak mengumumkan bahwa dia akan mewariskan gelar Patriark Klan Iblis Merak kepada Mei Gongzi pada hari keberuntungan 7 hari kemudian, yang selanjutnya mengkonfirmasi rumor ini. Meskipun dia hanya Patriark dari Klan Iblis Merak untuk saat ini, tidak termasuk penguasa kota, semua orang dapat melihat bahwa Mei Gongzi adalah pewaris yang ditunjuk dari Raja Iblis Merak. Dan hal yang paling merepotkan saat ini adalah involusi di dalam klan monster Merak. Masalah terbesar dengan Mei Gongzi adalah dia bukan keturunan iblis Merak murni, tetapi juga memiliki garis keturunan manusia. Ini sangat ditentang oleh ras monster Merak. Meskipun Raja Iblis Merak adalah patriark, dia bukan satu-satunya Raja Iblis besar di seluruh klan Iblis Merak. Dia memang yang terkuat, tetapi klan Iblis Merak memiliki warisan yang dalam dan merupakan sesepuh di atas tingkat dewa. Jumlahnya juga cukup banyak. Bagaimana membuat para tetua ini mengenali Mei Gongzi dan membiarkannya menjadi patriark dengan lancar adalah acara terbesar yang dihadapi kota Keri saat ini. Sekarang tanggalnya telah ditentukan, tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi persaingan sengit internal klan Iblis Merak. Semua kelompok etnis selain klan monster Merak telah menjaga profil rendah dalam periode terakhir, mempertahankan keadaan paling rendah. Salah satu dari mereka menerima pengingat dari Raja Iblis Merak besar, dan yang lainnya juga jeli apakah Mei Gongzi dapat mewarisi posisi patriark akan terkait dengan arah masa depan seluruh kota Keri. Situasi spesifik hanya akan benar-benar jelas ketika hari upacara akbar tiba. Bagaimana penyesuaiannya? Raja Iblis Merak bertanya dengan prihatin, menatap Mei Gongzi di depannya. Mei Gongzi mengangguk ringan, jauh lebih baik. Raja Iblis Merak besar menatap putrinya dengan seksama. Yang mengejutkannya adalah kesedihan asli putrinya, yang tidak lebih besar dari kematian hatinya, benar-benar menghilang. Itu adalah masa lalu, dan ia paling tahu bahwa bagi seorang wanita, orang pertama dari lawan jenis yang memasuki hatinya harus menjadi orang yang memiliki pengaruh terbesar padanya. Terlebih lagi, orang itu tiada untuknya, dan mungkin saja dia menyentuhnya. Melihat Mei Gongzi keluar dari kesedihannya dengan begitu cepat, Raja Iblis Merak besar tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya, seperti yang diharapkan dari putriku, dia memiliki gaya seorang jenderal. Masa depan menjanjikan. Sudut mulut Mei Gongzi bergerak sedikit, apakah itu gaya sang jenderal? Aku tidak sedih lagi, karena orang itu tidak tiada sama sekali. Memikirkan Tang San, hatinya tidak bisa tidak menegang, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Ashura tidak tiada, tetapi Ashura menjadi Tang San, dan dia juga mengatakan bahwa dia adalah suaminya di kehidupan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak berada dalam suasana hati yang rumit ketika dia masih kecil tanpa pengalaman? Melihat perubahan suasana hatinya, Raja Iblis Merak besar mengira dia merasa sedih lagi, dan buru-buru berkata, jangan bicara tentang itu. Hari kamu mewarisi kursi patriark sudah ditetapkan, dan sebelum itu, kamu harus mengatasi malapetaka dan menjadi dewa, ini akan menjadi bobot pentingmu. Di antara klan iblis, kekuatan adalah dasar dari segalanya, selama kamu bisa meyakinkan mereka dengan kekuatan, maka semuanya tidak menjadi masalah. Dengan bakatmu, ditambah Tianjiling, selama kamu dapat mencapai tingkat dewa, maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mewarisi posisi patriark. Di mana kamu berencana untuk mengatasi bencana? Mei Gongzi hampir tanpa sadar berkata, di laut. Raja Iblis Merak terkejut, di laut. Baru pada saat itulah Mei Gongzi sadar, dan kata-kata pria itu tidak bisa tidak muncul di benaknya, bahwa dia dulunya adalah dewa laut di kehidupan sebelumnya. Yah, laut. Laut akan melampaui harapan semua klan, dan laut tidak terhalang, dan tidak mudah bagi mereka untuk membuat masalah. Ketika mereka mengetahui bahwa aku di laut, malapetakaku sangat besar, mungkin itu telah berlalu. Raja Iblis Merak besar mengangguk dan berkata, ini adalah jalan. Jika tidak ada masalah di masa lalu, aku akan setuju. Tapi masalahnya adalah, apakah kamu ingat bahwa ketika pria Jingfeng datang terakhir kali, dia muncul setelah proyeksi dari Dewa Laut kemungkinan akan menjadi eksistensi tingkat raja di Samudra Biru yang tak berujung. Untuk alasan ini, Suting secara pribadi pergi ke Samudra Biru yang tak berujung untuk menyelidiki, tetapi tidak ada hasil. Aku khawatir kamu akan menyeberangi laut. Z,
begitu kamu menarik orang itu, kamu akan berada dalam masalah. Mei Gongzi membuka mulutnya, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ayahnya. Saat ini, dia juga tiba-tiba mengerti mengapa Tang San selalu menggunakan identitas Ashura untuk bersamanya sebelumnya. Banyak hal tentang dia sangat sulit dijelaskan. Kalau begitu aku akan memikirkannya lagi. Mei Gongzi hanya bisa mengatakan ini kepada ayahnya. Raja Iblis Merak Besar berkata, aku juga akan melindungimu di kota Keri, tetapi ada terlalu banyak gerakan. Jika kamu benar-benar tidak dapat melakukannya, pergilah ke pegunungan Keri dan temukan tempat terpencil untuk menghindari bencana. Aku akan melakukannya, melindungimu secara pribadi. Ya, Mei Gongzi mengangguk. Maka kamu harus menyesuaikan keadaanmu terlebih dahulu, dan aku akan pergi untuk mengkonfirmasi semua yang harus disiapkan. Lokasi spesifik dari bencana tidak akan ditentukan dengan tergesa-gesa. Jika dinding partisi memiliki telinga, aku akan melakukan lebih banyak persiapan. Baik.